Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar ya? Baiklah, untuk hari ini kita masih belajar tentang tema 6, subtema 1, tentang suhu dan kalor. Adapun konsentrasi pelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, mari kita mulai dengan cara menemukan kesimpulan sebuah paragraf. Kesimpulan diambil dari hubungan sebab akibat pada suatu paragraf. Kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Perhatikan contoh paragraf berikut. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Dari bacaan di atas, hubungan sebab dan akibatnya adalah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Akibatnya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Adapun kesimpulan yaitu adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Selanjutnya, kesimpulan diambil dari hubungan permasalahan dan solusi pada sebuah paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Pembangunan dan aktivitas manusia turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, habitat penyu akan terancam. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Selanjutnya, kesimpulan diambil dari hubungan ide pokok paragraf dan keterangan akhir. Perhatikan contoh berikut. Kantong plastik yang dibuang di perairan dapat membahayakan kehidupan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, maka penyu otomatis akan mati. Simpulan dari paragraf tersebut adalah bahaya kantong plastik yang dibuang di perairan bagi kehidupan penyu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi adalah suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan juga mencakup interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi ini mencakup interaksi dengan lingkungan abiotik maupun biotik, seperti halnya tanah, hujan, tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi ini terjadi karena adanya respon timbal balik yang dilakukan oleh sesama manusia. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Mereka akan saling membutuhkan bantuan dari sesama manusia, sehingga lahirlah norma, adat istiadat, kepercayaan, dan aturan yang terjadi. Hal ini akan membentuk sebuah kebudayaan. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Manusia juga melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi juga akan diatur oleh pemerintah, dan ada faktor pendukung lain seperti kebijakan ekonomi, pendapatan masyarakat, maupun sumber daya ekonomi. Selanjutnya kita akan belajar tentang mata pelajaran PPKN, yakni hak sebagai siswa dan warga negara. Hak sebagai siswa yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Mengikuti program pendidikan.
3. Mendapat bantuan fasilitas belajar. Dan nomor 4. Memperoleh penilaian hasil belajar. Selanjutnya, hak sebagai warga negara. Yang pertama adalah setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. 2. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat. 3. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. 4. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang terakhir, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Demikian tadi video pembelajaran. Selanjutnya, selesaikan tugas dari Bapak Ibu gurumu. Selamat belajar. Terima kasih.